Jadi bayi yang terakhir sudah dalam kondisi stunting biasanya akan sangat sulit untuk diintervensi setelah bayinya besar walaupun diberikan apapun. Kita tahu kalau ASI itu dibuat sesuai dengan kebutuhan bayi. Misalnya hari ini bayinya lagi demam. Jadi ASI itu akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi yang lagi demam. Kalau misalnya bayinya sedang diare, maka esok harinya ASI akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi yang sedang diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC Islamic Berkarakter dan Cerdas. Pada kesempatan hari ini masih bareng aku Pia Kamalia Kartika. Bakal nemenin sahabat di rumah atau dimanapun berada. Tentu saja kita masuk pada segmen role model, di mana kita akan bahas atau mengulik masalah bagaimana kita mengatasi bayang-bayang stunting pada anak. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat pagi Mbak Ipa. Selamat pagi Mbak Pia. Gimana kabarnya Mbak Ipa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai masalah stunting Mbak Ipa ya, kita perlu kenalan dulu dengan Mbak Ipa. Mungkin dari mana gitu. Saya aslinya dari Kepulauan Riau, dari Kota Tanjung Pinang, jauh dari sini. Jauh banget. Ya, tapi saya sudah 13 tahun tinggal di Lombok. Menikah sama orang Lombok berarti. Menikah dengan orang Lombok. Oke. Ngomongin soal sebelum bahas masalah stunting, teman-teman perlu diketahui ya Mbak Ipa ini salah satu founder komunitas rumah konseling ASI. Jadi kita bahas nanti masalah stunting, kemudian apa sih hubungannya dengan ASI gitu. Ya. Nah, ngomongin soal itu Mbak Ipa ya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih hubungan antara praktik menyusui dengan resiko stunting pada bayi? Jadi sebenarnya dengan ibu menyusui memberikan ASI itu sudah salah satu poin untuk mencegah stunting karena dalam ASI itu kandungannya sangat lengkap dan tepat. Sementara kalau menggunakan susu lain, susu mamalia lain itu pertama kandungannya tidak lengkap, kemudian juga takarannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya dengan pemberian ASI ini sudah bisa dibilang 50% selamat. Nah, tinggal sisanya nanti apakah dia bisa bertahan sampai 2 tahun atau tidak. Jadi ASI itu sangat-sangat penting sekali untuk bayi dan untuk mencegah stunting. Tapi sebenarnya untuk mencegah stunting tidak dimulai dari proses menyusui ya, tapi dimulai sejak masa kehamilan. Jadi ada bayi yang lahir sudah dalam kondisi stunting. Jadi sangat keliru sekali kalau dibilang setelah bayi lahir susuin untuk mencegah stunting. Karena mencegah stunting itu dimulai dari pasca kehamilan. Masa kehamilan bayi itu. Oke. Nah, saya salpok nih Mbak Ipa sama 4 bola-bola yang di depan. Ini apa sih? Jadi ini apa Mbak Ipa? Dan tadi kita sempat ulik ya sebelumnya Mbak Ipa ya, ternyata ini adalah lambung ya. Ya, ukuran lambung. Ukuran lambung pada bayi yang baru lahir. Baru kecil lahir sekali teman-teman. Nah, itu hanya seukuran kelereng yang kecil yang biasa dimainin anak-anak. Nah, ini usia bayi 1 hari. Baru 1 hari. Usia 1 hari. Jadi emang di tubuh bayi yang rata-rata beratnya 3 kg itu lambungnya hanya sebesar ini. Jadi butuh ASI yang banyak atau tidak? Tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Nah, sementara kalau ibu baru lahir itu baru melahirkan, mereka susuin bayi dan ASInya keluar sedikit, rata-rata mereka bilang ASI saya sedikit. Padahal butuhnya memang sedikit. Nah, ini kan yang untuk usia 1 hari. Nah, kemudian ini untuk lambung bayi usia 3 hari. Nah, yang sebesar bola dekol ini lambung bayi usia 1 pekan. 1 minggu. Nah, nanti saat mereka usia 1 bulan baru sebesar ini. Baru mulai agak banyak nih setelah 1 bulan. Tapi setelah 1 bulan. Jadi kalau masih di awal-awal di hari-hari pertama itu tidak butuh ASI yang banyak. Jadi kalaupun seumpama bayinya nangis-nangis terus belum tentu itu membutuhkan ASI juga. Belum tentu lapar ya. Ya, belum tentu lapar. Bisa juga karena bayi kan belum bisa beradaptasi ya. Yang selama 9 bulan di dalam rahim ibu, kemudian tiba-tiba keluar. Di luar ini berisik, banyak suara-suara gitu kan, apalagi bayi sensitif. Jadi begitu bayi dipeluk lagi sama ibunya, kalau misalnya dia tidak haus, biasanya dia akan tenang karena saat dipeluk dekat dengan jantung ibu dan dia ingat, oh ini irama yang saya dengar selama 9 bulan. Makanya banyak bayi yang digendong sama orang nangis, tapi kalau digendong sama ibunya dia tenang karena dia mendengar lagi irama jantung ibunya dan bayi itu hafal irama jantung ibunya atau bukan dia
Jadi tidak setiap bayi yang nangis itu dia lapar, tidak harus. Tidak selalu seperti itu. Nah, kalau seumpama untuk ibu-ibu, banyak kan ketika ibu melahirkan banyak yang asinya belum bisa keluar tuh gitu. Ini kan istilahnya kayak yang dibilang Mbak Iva tadi, kalau istilahnya kalau kita menyusui pada ASI eksklusif itu tidak membutuhkan berapa mili sih susunya gitu. Nah, kalau misalkan dengan ukuran lambung bayi yang sekecil ini begitu, terus kemudian si ibu belum keluar air ASInya begitu, itu berapa kira-kira yang dibutuhkan dalam sehari untuk membuat susu formula itu yang diberikan kepada bayi gitu? Untuk susu formula untuk bayi baru lahir. Iya, istilahnya kan ibunya belum bisa nih untuk air susunya belum keluar gitu. Nah, kalau misalkan bayi yang baru lahir dikasihnya apa? Bisa dikasih susu formula gitu. Jadi saat ibu melahirkan bayi itu hormon kehamilan langsung berhenti. Begitu hormon kehamilan berhenti, ASI langsung keluar tapi tidak banyak. ASI langsung keluar, dia pasti ada tapi sedikit, jumlahnya sedikit dan itu cukup untuk bayi. Jadi tidak direkomendasikan untuk diberikan susu formula selama ibunya ada, ibunya sehat dan bayinya sehat. Nah, kemudian juga di saat ibu sudah melahirkan, kolostrum langsung keluar. Banyak tahu ya yang disebut dengan cairan emas. Nah, itu namanya kolostrum. Itu begitu bayi lahir, kolostrum langsung ada. Itu dari susu ibu? Dari ASI ibu. Jadi makanya di saat bayi lahir, kemudian kita masih dibersihin ya bagian tempat kita melahirkan. Nah, itu bayi langsung ditaruh di dada. Ibu. Itu namanya IMD. Nah, itu harus dilakukan di 1 jam pertama setelah bayi lahir. Kalau lewat dari 1 jam, itu namanya bukan IMD lagi. IMD itu fungsinya untuk apa? IMD itu fungsinya untuk menenangkan untuk ibu. Ibu begitu dekat sama bayi biasanya akan tenang. Bayi juga biasanya langsung tenang. Dan itu proses bayi pertama kali belajar menyusu. Jadi bayi akan ditaruh di dada ibu, kemudian instingnya akan mulai main dan mencari udara ibu, dan dia akan mulai menghisap pertama kali. Nah, jadi IMD itu wajib di semua rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Tapi sayangnya dalam praktiknya itu kita harus request, harus minta. Berarti nggak semua. Jarang ada yang melakukan IMD sekarang. Wah, dengan alasan-alasan tertentu. kalau misalkan IMD di 1 jam pertama tidak dilakukan itu Berarti dia tidak IMD. Dampaknya apa? Ada dampak tersendiri? Biasanya ASI akan jadi lebih lama keluar. Jadi IMD itu salah satu seperti kita membuka gembok. Nah, krik buka, nanti proses nyusunya biasanya jadi lebih lancar. Biasanya orang ibu yang bilang ASI saya sedikit atau proses menyusuinya agak sulit, kita coba tanya IMD atau enggak. Dan selama saya jadi konselor, rata-rata yang punya masalah menyusui itu orang yang tidak IMD. Jadi itu penting sekali. Jadi IMD itu pertama kali proses menyusui dan harus dilakukan. Sebenarnya harus, wajib. Tapi pada praktiknya biasanya jarang dilakukan. Oke. Kemudian Mbak Ipa, bagaimana sih pola menyusui yang tidak optimal dapat berkontribusi pada masalah stunting? Gimana? Jadi rata-rata kalau di zaman sekarang ya, rata-rata kita semua udah tahu nih, kaum ibu, bapak, nenek, kakek itu udah tahu, oh ASI itu penting, ASI itu untuk stunting. Dan rata-rata awalnya berjuang nih, nyusuin, pompa dan lain sebagainya, minum booster ASI dan lain sebagainya. Tapi hanya sebatas tahu dan berjuang. Tapi mereka tidak setia. Jadi menyusui itu penting, setia sampai 2 tahun. Dan rata-rata begitu bertemu dengan masalah menyusui ada banyak sekali dan mereka menyerah. Nah, di saat mereka menyerah itu, di saat itulah masuk susu formula. Dan itu sebenarnya nggak baik ya? Ya, pertama kali memberikan susu formula mungkin merasa terbantu. Oh ya, dia masih bisa menyusu dengan saya dan dibantu dengan susu formula. Tapi kemudian nanti lama-lama akan terjadi namanya bingung puting. Jadi bayinya bingung antara puting ibunya puting sama ibu dengan dot. susunya. Nah, kemudian karena kalau menyusu dengan puting ibu kan mereka menggunakan 11 otot. Sementara kalau dengan dot mereka hanya menggunakan 1 otot. Bayi sangat pintar, jadi dia akan pilih satu otot aja, saya pilih dot aja. Nah, akhirnya proses menyusuinya berhenti. Dan ini banyak terjadi tidak hanya pada wanita karir, tapi juga pada ibu-ibu pada umumnya. Terjadi. Nah, kalau seumpama ya Mbak Ipa, saya mau tanya sedikit, kenapa bisa, kan banyak cerita-cerita yang saya dapatkan ya dari beberapa teman yang sudah
menikah, sudah melahirkan gitu. Ketika mereka fase masa menyusui, kenapa bisa sakit gitu? Apanya yang sakit? Anunya, payudaranya Oh, kan iya. biasa payudara ibu melahirkan katanya sakit gitu, atau bahkan ada yang kan bengkak atau iya. apa gitu loh. Iya. Jadi di awal-awal menyusui itu ada biasanya terjadi bendungan ASI. Oh. Jadi produksi ASI ibu sedang banyak-banyaknya, sementara kemampuan bayi menghisap itu sedikit. Lambungnya kan hanya kecil segini. Jadi otomatis dia minum sebentar terus udah kenyang. Terus nanti produksi ASI yang banyak itu mau kemana? Kan masih ada di dalam payudara. Nah itu yang membuat payudara jadi bengkak, otomatis sakit. Nah di sana pentingnya ibu belajar sebelum melahirkan bayi. Jadi dia harus tahu di saat seperti itu terjadi, selain menyusui bayi, namanya DBF ya, direct breastfeeding, dia juga harus pompa sampai Pompa ASI. payudaranya kosong. Oh. Nah kalau tidak dikosongkan, tidak dipompa, berharap dari hisapan bayi aja, nanti bisa menyebabkan payudaranya bendungan ASI dan bengkak. Itu yang mbaknya bilang tadi sakit. Iya, banyak teman-teman sakit, tahu menyusui itu sakit katanya. Jadi kenapa bisa sakit gitu, saya penasaran. Jadi itu karena produksi ASI-nya banyak. Terlalu berlebihan. Bukan berlebihan tapi banyak. Oh, banyak. Produksi ASI-nya banyak, sementara kemampuan hisap bayinya Sedikit. sedikit. Jadi kalau ada yang bilang ASI saya tidak ada atau ASI saya sedikit, tidak mungkin karena rata-rata 90% ibu yang baru melahirkan itu mengalami bendungan ASI. Dan bendungan ASI itu menunjukkan bahwa produksi ASI-nya ada tapi tidak bisa keluar. Oke. Nah, kemudian apa sih tantangan utama yang dihadapi ibu-ibu dalam memberikan ASI eksklusif nih Mbak Ipa? Terus bagaimana hal itu dikaitkan dengan stunting? Kalau di saat sekarang ini ya, kalau saya lihat sepertinya dukungan ya. Jadi ibu menyusui itu yang didukung oleh suami, nenek dan kakek bayi, dan juga lingkungan tempatnya bekerja itu, kalau mereka mendapatkan dukungan itu mereka bisa 4 kali lebih berhasil dibandingkan ibu yang tidak didukung. Nah jadi dengan didukung, keberhasilannya itu lebih tinggi dibanding mereka yang tidak. Nah untuk mereka yang tidak didukung ini biasanya nanti bayinya kan akan nangis nih ceritanya, misalnya ASI-nya mulai seret, kemudian nanti apa suaminya atau neneknya nanti akan bilang udah nggak apa-apa, kasih aja support. Nah itu salah satu bentuk mereka tidak didukung. Nah sementara dengan masuknya support udah salah satu indikasi berkurangnya nutrisi yang paling baik untuk bayi ini. Kalau dia sudah dia masih usia 0 sampai 6 bulan, itu adalah nutrisi yang paling sangat bagus sekali untuk bayi, itu adalah dari ASI-nya. Nanti setelah mereka usia 6 bulan, baru mereka mulai mendapatkan MPASI, tetap diberikan ASI-nya sampai dia dengan usia 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Nah, biasanya masuknya susu formula itu di momen-momen menjelang MPASI itu. Karena nanti akan mulai ada fase oral dan lain sebagainya, dan biasanya bayi itu akan mulai ada masalah menyusui di sana. Nah, kemudian ibunya juga mulai lelah karena menyusui itu lelah. Tidak ada yang bilang menyusui itu tidak lelah. Jadi nanti kemudian masukkan bisikan-bisikan, udah kasih sufor nggak apa-apa sesekali. Nah, yang sesekali itu biasanya nanti akan jadi terus-terusan. Nah, sementara kita tahu kalau ASI itu dibuat sesuai dengan kebutuhan bayi. Misalnya hari ini bayinya lagi demam. Jadi ASI itu akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi yang lagi demam. Kalau misalnya bayinya sedang diare, maka esok harinya ASI akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi yang sedang diare. Jadi sakitnya bayi itu obatnya nanti akan ada terkandung dalam ASI di keesokan harinya. Makanya kalau minum sufor itu tidak ada. Hal seperti itu tidak ada. Jadi semuanya akan sama aja dari awal sampai akhir. Makanya dengan pemberian ASI itu nutrisinya sangat lengkap dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Dan dengan susu formula juga rata-rata orang Indonesia ini intoleran laktosa yang tinggi di susu sapi. Kalau misalkan ada nggak kasus yang kayak misalkan belum sampai 2 tahun ibunya sudah tidak bisa nih mengeluarkan air susu, ada nggak kasus seperti itu Mbak Ipa? Sebenarnya kayak gitu ada, cuman prinsip ASI itu diproduksi sesuai dengan permintaan. Jadi kalau kita minta dia produksi, kalau kita tidak minta dia tidak produksi. Jadi mintanya itu seperti apa?
mintanya itu bayi menyusu dengan ibunya langsung atau ibu memompa. Jadi payudara itu mendapat rangsangan, dipompa ataupun dihisap langsung oleh bayi, kemudian nanti otak akan merespon, oh saya dibutuhkan, saya akan produksi. Oh, berarti kalau misalkan setelah 2 tahun anak-anak sudah tidak menyusui nih pada ibunya gitu, tidak menggunakan ASI lagi, berarti itu tidak, kalau tidak diminta itu tidak akan keluar. Ya, jadi dia akan berhenti sendiri. Jadi tidak terjadi hanya di saat umur 2 tahun, di umur 1 bulan pun kalau misalnya bayinya misalnya tidak menyusu pada ibu, misalnya minum susu formula atau ibunya tidak pumping, kan otomatis tidak ada rangsangan di payudaranya. Nanti otak akan berpikir, oh saya ternyata tidak dibutuhkan, saya tidak akan produksi. Jadi kalau orang bilang ASI saya sedikit, coba kita lihat apakah dia merangsang payudaranya untuk memproduksi ASI atau tidak. Biasanya sih tidak. Oke. Kemudian bagaimana pendekatan untuk pemberdayaan ibu-ibu, istilahnya kayak terkait menyusui dapat membantu mengatasi stunting ini perlu banget kan Mbak Ipa. Jadi gimana tuh kira-kira, apa mungkin dari komunitas RKA ini bisa untuk memberdayai ibu-ibu gitu? Kalau untuk supaya ibu-ibu lebih giat untuk dan paham tentang ASI, sebenarnya zaman sekarang kita semua udah pakai smartphone ya. Iya. Jadi sebenarnya itu gampang diakses. Jadi ada di hampir semua media sosial, termasuk RKA juga ada di Facebook, ada di Instagram, di YouTube juga ada, walaupun nggak aktif ya. Dan RKA juga ada di 8 kota. Sebenarnya kita semuanya gencar kok untuk edukasi. Cuman seperti yang saya bilang, kadang orang cukup sebatas tahu aja, tapi tidak setia. Dia tahu, kemudian dia berjuang, tapi tidak sampai tuntas. Jadi oh ya saya akan ASI eksklusif, iya saya tahu, saya akan panggil konselor, tapi kemudian tidak setia sampai dengan dibutuhkan. Sementara stunting itu kalau sudah lewat dari 2 tahun itu sudah sangat sulit untuk diperbaiki. Masih bisa diintervensi, tapi membutuhkan uang yang sedikit dan juga biasanya tidak maksimal. Jadi untuk ibu-ibu yang masih hamil dari masa kehamilan awal, trimester awal, itu sebaiknya mulai mempelajari tentang ASI ini bagaimana. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah edukasi dari yang paling dekat dengan ibu, yaitu posyandu. Nah, karena setiap ibu hamil pasti datang ke posyandu kan, walaupun mungkin mereka nggak buka media sosial ya, mungkin mukanya artis-artis kali ya. Tapi kalau ke posyandu, ibu-ibu pasti ke posyandu. Nah, di sana tempatnya mereka seharusnya diedukasi. Cuman pada praktiknya saya nggak tahu mereka diedukasi. Jarang juga ya kita lihat. Nah, kemudian kalau misalkan stunting, bahas masalah stunting lagi Mbak Ipa, itu kan perlu, stunting tuh bisa diobati apa dicegah gitu? Gimana sih Mbak Ipa? Kalau stunting bisa dicegah, jadi anak itu dibilang stunting itu kalau misalnya terjadi di bawah usia 2 tahun. 2 tahun periode emas. Jadi dari masa kehamilan sampai di bawah usia 2 tahun. Kalau sudah usia 2 tahun ke atas dan dia sudah terindikasi stunting, biasanya itu pengobatannya akan sulit. Dan rata-rata ya tingkat keberhasilannya itu hanya 3%. Dan itu tidak bisa dilakukan di rumah, tidak bisa dilakukan hanya dengan diberi susu, dan itu harus dilakukan oleh dokter spesialis, dan itu membutuhkan waktu dan juga uang yang tidak sedikit, dan tidak bisa sembuh total. Dia hanya mengintervensi untuk bertahan lah istilahnya, memperbaiki mengurangi kerusakan otak. Jadi stunting itu yang utama itu bukan tubuh yang pendek, tapi otak yang perkembangannya tidak sempurna. Jadi kalau stunting itu sebenarnya, kalau sekarang saya tanya stunting itu apa, anak yang tubuhnya pendek, enggak. Jadi dia mau pendek atau dia mau tinggi sebenarnya nggak masalah, yang penting pertumbuhan otaknya maksimal. Jadi kalau untuk diketahui ya, dari 10 anak yang berbadan pendek itu hanya 1 yang pintar. Berarti yang 9 itu kecerdasannya di bawah rata-rata. Tapi di antara 10 anak yang punya badan tinggi, hanya 1 yang punya kecerdasan di bawah rata-rata. Jadi stunting ini utamanya masalah nih kecerdasan, bukan di masalah tinggi badan. Pia kan pendek. Saya juga berarti pendek. Pia termasuk 10 dari Mungkin kita termasuk dari 10 yang pendek, kita 1 yang pintar itu. Insya Allah. Amin.
Oke Mbak Ipa, kalau dikaitkan dengan lingkungan saat ini, apalagi dikhususkan di Lombok istilahnya kan banyak gencar sekali tuh pernikahan atau nikah muda. Ya, Nah itu apakah perlu nih, kan istilahnya stunting ini sebenarnya bisa dicegah sebelum masa kehamilan. ya. Kayak gimana sih cara kita tahu anak ini stunting? Apakah perlu USG tiap bulan atau gimana gitu untuk mengetahui anak nih stunting apa enggak gitu sebelum melahirkan gitu. Biasanya kalau kita hamil ya, minimal itu USG 4 kali minimal. 4 kali. 4 kali. Jadi di saat kita tahu kalau panjang badan bayi itu kurang, kita harus lebih banyak mengkonsumsi vitamin dari dokter, asam folat dan lain sebagainya. Oh ya, ada kebiasaan nih di ibu hamil, terutama di Lombok ya, Iya. yang saya sering dengar-dengar. Nanti di saat mereka hamil, mereka akan diberi vitamin di rumah sakit, di puskesmas. Nanti mereka bilangnya begini, nggak usah dihabisin. Kalau dihabisin nanti badan bayinya lahirnya besar, susah ngedennya, katanya kayak gitu. Jadi mereka memilih tidak menghabiskan vitamin itu supaya bayinya lahir kecil. Padahal itu penting. Padahal untuk bayi lahir dihabiskan. besar itu penting. Dan vitamin-vitamin yang diberikan itu penting. Karena bayi kalau bayi laki-laki lahir di panjang badan 46 itu sudah termasuk stunting. Dan kalau lahir dalam kondisi stunting itu tidak bisa diintervensi lagi. Dan itu akan sulit sekali mereka untuk diperbaiki. Untuk perempuan, kalau saya nggak salah di panjang badan 46. Rata-rata bayi itu lahir di 49 sampai 50 ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya lahirnya 46 atau yang perempuan 44, itu sudah jelas dia stunting. Dan pernikahan muda itu menyumbang bayi lahir stunting terbesar. Apalagi di Indonesia. Apalagi di Lombok. Apalagi di Lombok. Gak usah jauh-jauh di Nggak usah Indonesia. jauh-jauh di Lombok aja, karena di Lombok ini pernikahan dininya Iya. banyak ya. Dan mereka biasanya tidak siap secara emosional, tidak siap secara ekonomi. Mungkin ada yang siap secara ekonomi tapi secara emosional mungkin belum. tidak. Jadi ada yang ngidam, mual muntah, tidak mau makan, dan dia bilang nggak apa-apa, normal. Padahal itu asupan yang dibutuhkan untuk bayinya supaya tidak terlahir stunting. Jadi bayi yang terlahir sudah dalam kondisi stunting biasanya akan sangat sulit untuk diintervensi setelah bayinya besar, walaupun diberikan apapun, di treatment apapun. Nah kemudian kalau seumpama pas masa kehamilan Mbak Ipa ya, untuk mencegah stunting selain mendapatkan imunitas dari rumah sakit atau puskesmas kayak posyandu gitu untuk menambah gizi dan untuk asam folat gitu, itu apa lagi kira-kira? Asam folat ya, asam bukan folat asam bukan sulfat. asam sulfat ya yang lagi viral. Itu kira-kira apa lagi? Apakah ada kayak keseharian ibu-ibu hamil yang gimana, atau harus olahraga atau apa gitu? Jadi sebenarnya kalau stunting ini banyak yang bilang kasih susu, kayak gitu kan, kasih telur, padahal tidak melulu soal itu. Iya. Jadi kebersihan lingkungan ibu ini juga penting. Apakah buang air besarnya sudah di toilet atau masih di sungai? Nah, jadi kebersihan itu juga menyumbang. Jadi terjadinya penyakit infeksi berulang itu juga bisa menyebabkan nanti jadi yang pembawa gen stunting ini sebenarnya perempuan. Iya. Jadi perempuan itu harus hati-hati dari mulai usia remaja sampai usia kita siap untuk hamil, itu sangat harus hati-hati makan, nggak perlu diet karena ada namanya indeks massa tubuh. Kalau itu kurang, makanya nanti berat janinnya juga akan bermasalah. Kurang. Jadi nggak perlu sih cewek harus kurus putih langsing kayak bihun gitu, nggak perlu, karena nanti kita akan melahirkan generasi selanjutnya dan itu akan bermasalah kalau kita sendiri perempuan itu tidak sehat. Kurus boleh tapi jangan sampai tidak sehat. Kurang gizi. Benar banget. Dan lingkungan juga, kebersihan lingkungan, terutama untuk yang mungkin tinggal di daerah padat ya. Nah, padat penduduk minimal ya kita harus punya toilet, karena beberapa kali saya datang ke beberapa tempat juga ternyata masih buang air di sungai. Ya. Dan itu sebenarnya tidak sehat kan. Tidak dianjurkan. Oke, kemudian Mbak Ipa, bagaimana peran kampanye informasi publik dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menyusui untuk si bayi? Kalau dibilang kampanye tentang pentingnya ASI ya, menyusui itu sebenarnya di Indonesia sangat kurang ya. Iya. Kalau misalnya kita nonton TV itu dalam 1 menit iklan Sufor pasti keluar, tapi iklan ASI keluar atau tidak? Enggak. Tidak ada.
kalaupun kita buka media sosial biasanya, padahal saya jarang buka artis kan, atau yang keluar Keluar tuh juga artis-artis bukan artis kalau bukan kita yang yang cari nonton. kan ya. Tapi itu juga tidak keluar tentang ASI. ASI. Jadi sebenarnya kalau untuk informasi itu sangat kurang. Dan kalau sebagai konselor kita yang harus terus keluar-keluar tidak bisa menjangkau Wilayah secara luas. Saya sudah menjadi konselor dari 2017 dan kadang-kadang misalnya saya ketemu satu pasien di anak kedua atau ketiga, nanti dia akan bilang begini, coba saya ketemu Mbak Iva dari anak pertama. Padahal saya itu sudah eksis ya dari lama, tapi kok saya ngerasa kok ada yang masih bilang andainya saya ketemu Mbak dari awal, berarti kan masih kurang untuk penyuluhan secara menyeluruh. Dan rata-rata orang yang menemukan konselor atau ilmu ASI itu benar-benar orang yang mencari, karena kalau untuk kampanyenya sendiri 5 tahunan ya Mbak ya, 5 tahunan baru mereka akan bilang kasih susu untuk mencegah stunting, padahal sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya sudah tidak efisien. Ketemu anak-anak itu berapa kali, paling sekali 2 kali, dan diberi susu 1-2 kotak, tidak efisien dengan cara kayak gitu. Apalagi anak-anak itu sudah di luar dari 1000 hari pertama kehidupan, berarti di atas 2 tahun, dan pemberian susu untuk mengatasi stunting tidak efisien. Kemudian bagaimana dukungan sosial dan pengetahuan ibu terkait menyusui ini dapat mempengaruhi pertumbuhan anak itu seperti apa? Jadi ibu yang cerdas, ibu yang sudah punya bekal tentang menyusui ini bagaimana, biasanya mereka akan sukses menyusui. Jadi walaupun nanti pada akhirnya suaminya misalnya bilang, "Dek, kasihan kamu begadang malam nyusuin." Nanti istrinya kalau dia memang sudah punya pengetahuan bilang tidak apa-apa, hanya 2 tahun. Ataupun nanti ada intervensi dari nenek atau dari mertua, nanti dia akan bilang tidak apa-apa, ASInya yang terbaik. Jadi kalau ibu sudah punya ilmu tentang ASI, menyusui dan bahaya stunting, biasanya apapun yang ada di depan mata akan bisa diatasin karena dia sudah tahu ilmunya. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya memang terlihat kayak sulit ya, tapi sebenarnya kalau sudah tahu ilmunya akan mudah, gampang. Jadi rata-rata ibu yang baru melahirkan yang belum tahu ilmunya, begitu melahirkan ASInya keluar hanya setetes, dan dia bilang ASI saya tidak ada, ASI saya kurang. Padahal ibu yang baru melahirkan itu memang ASInya tidak akan lancar keluar di 72 jam pertama. Tapi bayi punya namanya lemak cepat. Nah itu akan dibakar untuk jadi energinya bayi, dan itu bisa bertahan untuk 3 hari. Jadi bayi walaupun dia tidak mendapatkan ASI yang banyak di 3 hari pertama, dia masih punya cadangan lemak, namanya lemak coklat. Nah, dan ASI ibu itu memang tidak lancar keluar di 72 jam pertama. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau orang yang baru melahirkan kemudian ASI-nya langsung banyak, biasanya itu adalah orang-orang yang hiperlaktasi. Itu bahaya nggak Mbak? Sebenarnya hiperlaktasi itu ada plus minusnya ya. Kalau plusnya ya ASI-nya banyak. Kalau minusnya nanti bayinya jadi kewalahan untuk nyusu. Jadi bayi itu harus dapat ASI awal sama ASI akhir. Kalau ibunya hiperlaktasi, ASInya sangat banyak. Jadi biasanya dia baru dapat ASI awal, dia udah kenyang. Dia nggak bisa dapat untuk ASI akhir, dia udah nggak sanggup lagi karena ASInya udah terlalu banyak sekali. Sementara ASI awal itu bagus untuk pertumbuhan otaknya, dan ASI akhir itu bagus untuk pertumbuhan fisiknya. Nah, jadi dan itu salah satu keajaiban ASI ya. Jadi dihisap pertama untuk pertumbuhan otak, kemudian diisapan terakhir untuk pertumbuhan fisiknya. Sementara di susu formula atau susu lainnya itu tidak ada yang seperti itu. Dan salah cara penyajian di susu formula itu bisa menyebabkan yang digadang-gadangkan dalam promo susu formula itu, dan itu bisa kalau berlebihan juga bisa mengakibatkan obesitas dan penyakit di masa yang akan datang. Jadi resikonya sebenarnya banyak ya, tapi yang ditampilkan di promo-promo hanya bagian-bagian yang bagusnya aja. Oke. Itu penting sekali lah untuk kita semua, apalagi kita kayak calon-calon ibu-ibu muda gitu. Perlu banget ilmu parenting seperti ini. Oke, terakhir Mbak Iva mungkin ada pesan nggak buat kita semua gitu, apalagi khususnya kayak anak-anak muda saat ini gitu, nggak harus melulu fokus pada ilmu-ilmu yang itu di luar sebelum nikah gitu. Apakah gimana kira-kira pesan untuk kita semua agar lebih jeli lagi nih gitu?
Kalau pesannya ya untuk yang wanita-wanita muda ini, jaga makan. Jadi Jaga makan jaga perlu. makan, jaga kesehatan tubuh. Jadi apa namanya, pertumbuhan payudara itu dari masa remaja. Jadi kalau pertumbuhan payudaranya tidak optimal di masa remaja, nanti akan menimbulkan masalah menyusui di saat kita sudah melahirkan dan Melahirkan. punya bayi. Jadi siapa bilang ngurus payudara itu nanti setelah jadi ibu-ibu. Tapi dari masa remaja itu pertumbuhan payudaranya optimalnya di sana. Jadi orang-orang yang punya masalah payudara biasanya itu terjadinya di saat masa remaja. Makanya kalau sedang masa pertumbuhan, jadi tidak perlu diet-diet yang Berat. bagaimana gitu karena bisa mengganggu pertumbuhan payudaranya. Kemudian kalau misalnya nanti mau menikah, pilihlah suami yang siap untuk menjadi ayah ASI. Jadi seperti yang saya bilang, kalau ibu menyusui itu mendapatkan dukungan dan dukungan itu yang paling utama dari suami. Bila dia mendapatkan dukungan dari suami, dia 4 kali lebih berhasil dibandingkan orang yang Tidak tidak mendapatkan mendapatkan dukungan. Itu adalah poin yang penting. Jadi jaga kesehatan, kemudian cari suami yang ayah ASI. Ayah ASI, cari dari sekarang. Ayah ASI, yang calon ayah ASI. Jadi kalau membicarakan menyusui jangan kita menganggap itu suatu hal yang tabu ya. Jadi kalau di Indonesia memang agak tabu ya. Iya, bicara. agak tabu. Padahal sebenarnya dengan tabu dibicarakan orang jadi tidak tahu ilmunya. Kita tidak bisa mengedukasi dan kita jadi malu untuk bicara. Padahal sebenarnya itu adalah makanan utama untuk bayi. Pertama kali bayi diberi makan adalah dengan ASI yang keluar dari payudaranya ibu. Kalau misalkan ada remaja-remaja kayak istilahnya ada beberapa wanita gitu yang agak tomboy atau apa, kan masih datar Mbak payudaranya gitu. Itu apakah pertumbuhannya emang terhambat atau gimana? Gak tahu ya. Harus dilihat juga ya. Jadi ada orang Iya, ada beberapa. ada orang yang payudaranya walaupun sudah melahirkan, payudaranya tetap biasa-biasa saja, datar juga. Tapi ada yang mengeluarkan ASI. Jadi sebenarnya kalau yang saya bilang tadi pertumbuhan payudaranya terhambat itu bukan berarti terhambat jadi payudaranya kecil gitu. Oh tidak, tapi di dalamnya. Jadi di dalamnya itu pertumbuhannya ada namanya alveoli, ada ductus dan lain sebagainya, saluran ASI. Nah, itu yang terhambat pertumbuhannya. Sementara kalau dibilang payudaranya kecil berarti terhambat. Oh, itu bukan. Yang bikin payudara itu besar atau kecil itu lemaknya. Tuh, lemak gitu. Kenapa jadi ngegas? Jadi itu adalah pengaruh dari lemak. Kalau orang badannya berisi ya payudaranya otomatis besar kan ya. Jadi itu sama sekali tidak mempengaruhi apakah dia bisa sukses menyusui dan apakah dia payudaranya bertumbuh dengan sempurna atau tidak. Tidak bisa dilihat dari sana. Oke, terima kasih Mbak Ipa atas ilmunya pada segmen kali ini. Ini penting sama-sama. banget buat kita semua teman-teman. Jadi yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kami Mbak Ipa ya. Mungkin dari awal sampai akhir tadi juga ada mungkin salah-salah kata atau secara sengaja atau tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih and see you next video guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.